Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafiz Afrianda. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan saya mengenai strategi-strategi kewirausahaan yang eh, menjadi referensi saya ialah dari video Bapak Hanif Al-Qadri. Untuk video akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi langsung saja, strategi-strategi kewirausahaan. Yang pertama kita lihat adalah pengelolaan usaha mulai dari perencanaannya. Satu hal yang tertulis harus dipahami berisikan misi, usaha, usulan operasional, termasuk rincian strategi, dan juga peluang-peluang yang mungkin diraih. Market-market yang mungkin bisa dijadikan satu daerah kekuasaan. Ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam olahan rencana usaha ketika ingin membuat suatu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin kita laksanakan. Fungsi dari perencanaan itu dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen. Keberhasilan sebagai pengambilan kebijakan untuk usaha sendiri yang biasanya berupa ringkasan eksekutif, berupa maksud usaha, usulan finansial, kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan. Yang terakhir harus ada dalam perencanaan itu adalah untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian dari pinjaman. Memang modal usaha yang digunakan adalah berasal dari pinjaman. Harus dipikirkan bagaimana cara penggunaan dan bagaimana sistem pola pembayaran dari pinjaman tersebut. Untuk merencanakan usaha membutuhkan kreativitas, pemikiran, dan imajinasi yang mendalam untuk mewujudkan setiap harapan dan keinginan yang ada di dalam pikiran. Oleh karena itu, penting untuk sering berdiskusi dan berbicara dengan para pengusaha yang telah lebih dulu meraih kesuksesan agar kita bisa belajar dari pengalaman yang mereka hasilkan, yang mereka alami selama berusaha tersebut. Membaca biografi mereka jadi memang lebih banyak berkreasi, berkreativitas menjadi lebih muncul, lebih banyak berkomunikasi, bertanya, mencari, mendengar, dan menyimpulkan sesuatu untuk kemudian didesain dalam bentuk rencana pengelolaan usaha. Kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau dalam konsep membuat proposal berupa manajemen usaha, pemasaran, produksi, atau operasional. Dan terakhir, keuangan perusahaan. Karena ketika usaha membutuhkan modal, modal harus jelas sumbernya. Dan sumber-sumber permodalan itu akan dapat dituangkan dalam bentuk proposal agar kita dapatkan. Bisa kita dapatkan. Syukur-syukur sumber modal tidak butuh jaminan tertentu, misalnya pinjaman individu atau pinjaman keluarga. Tapi kalau sudah berurusan dengan bank, mau tidak mau perlu perencanaan dan pengelolaan usaha yang akan didesain sekecil apapun bentuknya. Lalu bagaimana dengan pengelolaan keuangan? Seringkali tanpa disadari keinginan untuk memulai usaha terhambat oleh anggapan bahwa modal adalah kendala utama. Meskipun modal memang penting, itu tidak harus berasal dari dana pribadi. Ketika ide dan kreativitas dapat diwujudkan dalam bentuk perencanaan usaha yang terstruktur, sumber pendanaan bisa dicari, bahkan datang dengan sendirinya. Asalkan perhitungan jelas, tujuan terarah, dan bisnis tersebut menjanjikan keuntungan serta potensi pasar yang sangat kuat. Pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana kita mengusahakan sumber dana yang memungkinkan bagaimana pada akhirnya kita bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan dan bagaimana pula mengendalikan dan pada akhirnya bisa mengembalikannya. Proses dari dana yang telah kita peroleh tadi. Ada 3 aspek yang harus diyakini dalam konsep manajemen keuangan.
Yang pertama yaitu ada sumber dana, atau bisa disebut dengan keuangan lembaga atau keuangan, yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan dibuat. Sumber dana terbagi atas beberapa macam. Yang pertama yaitu disebut dana internal, yaitu dana dari lembaga, perusahaan atau diri sendiri sebagai pemilik usaha. Lalu dana cadangan atau laba yang sifatnya ditahan. Jadi jangan mentang-mentang ada cadangan sudah digunakan dari awal, tapi digunakanlah pada kondisi-kondisi tertentu sehingga tidak terjadi kolaps atau jatuh. Kedua itu dana eksternal, yaitu dana dari pemilik, pinjaman, bantuan pemerintah yang bisa dimanfaatkan dari teman atau keluarga yang kira-kira ingin menanamkan modal, tapi harus ada kejelasan pembagian keuntungannya. Lalu yang ketiga, lalu ada dana ventura, yaitu dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan pada perusahaan kecil yang dianggapnya sebagai potensial. Aspek yang kedua yaitu perencanaan dan penggunaan dana. Hal pertama yang harus dipertimbangkan sejak awal adalah biaya awal. Penting untuk memiliki rancangan keuangan yang meliputi pembuatan neraca, serta perencanaan laporan pendanaan atau laba rugi. Kedua, penting untuk melakukan analisis titik impas, atau disebut dengan break-even analysis, guna mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama periode tertentu. Ini membantu menghitung potensi keuntungan atau kerugian, termasuk memperhitungkan biaya awal yang tidak terduga, biaya administrasi, sewa bangunan asuransi, dan biaya lainnya. Pengawasan dan pengendalian dari dana ini penting. Aspek ketiga yaitu pengawasan dan pengendalian dari dana. Ini penting dilakukan sejak awal kegiatan dimulai. Bagaimana suatu barang atau jasa dihasilkan bisa didistribusikan sesuai pasar atau marketnya. Itu adalah tiga hal yang menjadi kunci dari aspek manajemen keuangan. Hal lain yang harus dipikirkan dan dipelajari sejak dini ketika ingin memulai sebuah usaha adalah persoalan dengan pemasaran. Berarti kita mulai melihat bagaimana teknik pemasaran, strategi pemasaran. Yang jelas, ketika bicara tentang pemasaran, itu adalah proses persoalan bagaimana suatu barang atau jasa dihasilkan dari suatu bisnis bisa ditempuh, bisa didistribusikan sesuai marketnya melalui kegiatan pemasaran sehingga menjadi bisnis yang berkelanjutan yang mendatangkan keuntungan di kemudian hari. Pemasaran itu pemasaran itu kegiatan yang meneliti banyak hal, itu kebutuhan atau keinginan konsumen, kejelasan produk sesuai kebutuhan konsumen, harga sesuai area market dari konsumen yang ingin kita kejar, pendistribusian barang dan jasa, dan yang terakhir itu promosi. Selanjutnya, apa yang harus dipertimbangkan dalam kaitan dengan strategi dan pemasaran? Berikutnya, harus ada dalam pertimbangan kita strategi pemasaran jenis apa atau mana yang cocok untuk dimanfaatkan, dimulai dari perencanaan pemasaran, mix marketing, bagaimana membaurkan berbagai jenis pola marketing. Terakhir adalah kiat pemasaran atau usaha baru, mulai dari mencari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, dan penentuan target apa yang hendak kita capai dan inginkan calon konsumen. Perencanaan pemasaran dimulai dari penentuan kebutuhan dari konsumen, harus melakukan riset pasar apa kebutuhan masyarakat tersebut. Kedua adalah memilih pasar. Harus ada kekhususan yang dinamakan segmentasi pasar, sehingga kita bisa fokus melakukan orientasi sesuai segmen. Lalu melakukan pemilihan terhadap berbagai macam strategi pemasaran, yaitu dengan melakukan mix marketing. Semua hal baik dari setiap pola digabungkan hingga memberi keuntungan untuk berbagai hal. Bagaimana dengan kiat pemasaran tersebut? Mulai dari mencari peluang pasar ketika ingin memanfaatkan pemasaran itu. Kiat-kiat itu perlu menjadi dasar berpikir sehingga peluang-peluang pasar dapat dimanfaatkan. Kedua adalah tempat yang tepat.
tentukan target market yang akan kita capai. Begitu juga dengan banyak yang dibutuhkan. Kita harus berpikir berapa banyak customer sehingga risiko untuk bisa menyiapkan itu sangat potensial memberi dampak untuk usaha. Kita perlu juga berpikir tentang teknik pengembangan usaha mulai dari perluasan skala ekonomi, itu menambahkan skala produksi, tenaga kerja, termasuk teknologi kekinian yang sistem distribusi, dan tempat usaha. Dan kedua adalah perluasan cakupan usaha yang ditandai biaya produksi total bersama. Misalnya, menambah jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang berbeda dari yang sekarang sudah pernah kita produksi atau telah ada di produksi. Bagaimana persoalan manajemen strategi kewirausahaan? Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu manajemen kewirausahaan, yaitu menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usaha kita benar-benar ada dan berjalan sesuai harapan di kemudian hari. Kedua, strategi kewirausahaan terkait market leader. Lalu yang harus tidak boleh tidak ada sampai tahap ini adalah harus mampu memelihara, menjaga spirit wirausaha untuk mendorong perilaku kreatif. Jadi hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.